warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillah yang biasa telah kita panjatkan segala puji pada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di mushola ini dalam rangka terlindungi Islam. Dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya, para sahabatnya, para keluarga yang di zaman. Bismillah. Alhamdulillah di siang hari ini telah hadir dengan kita Bapak Ustadz Al-Khatib TMA yang akan membawakan kajian tafsir dalam bingkai akidah akhlak yang akan berjudul sikap seorang muslim terhadap Allah. Untuk itu marilah kita mulai acara dengan membaca pembukaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ustaz, padahal sampai jam 12 kurang salat dan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa ukhrana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita dengan meningkatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan dengan semakin besar rasa syukur kita kehadirat Allah, semakin baik iman dan Islam kita, maka semakin besar karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dalam menjalankan kehidupan dunia ini, sehingga kita layak mendapatkan hasanat fid dunia, kebaikan-kebaikan dunia dalam beragam bentuknya. Dan tentunya itulah yang akan membawa kita mendapatkan hasanat fil akhirah, kebaikan-kebaikan di akhirat dalam bentuk rahmat Allah, ampunan Allah, dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bangga, sangat berbahagia menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat ini Allah berikan keistimewaan. Yang terakhir Allah ciptakan umat Nabi Muhammad, dan yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebanggaan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbuah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang akidah. Akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk sikap kita
dalam bentuk bagaimana kita sebagai seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata akidah sering kita dengar. Akidah. Sesungguhnya makna dari akidah adalah keyakinan, adalah keimanan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari akidah kepada Allah lahirlah akidah kepada Rasul, akidah kepada malaikat, akidah kepada hari akhirat, akidah kepada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah kepada Al-Quran. Tetapi basic dari akidah kita kepada siapapun dan kepada apapun adalah akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akidah kita kepada Allah baik, dapat dipastikan harusnya akidah kepada yang lainnya, kepada apa dan kepada siapanya jauh lebih baik. Apanya kan ada berapa Pak? Akidah yang apa? Akidah kepada kitab Al-Quran itu apa? Akidah kepada hari kiamat itu juga apa? Dan akidah kepada qada dan qadar itu juga apa? Dan kepada siapa? Akidah kepada malaikat dan akidah kepada manusia pilihan, yaitu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pecah seperti itu, akidah kita kepada Allah sangat tergantung kepada akidah kita kepada tiga yang pertanyaannya apa, dan dua yang pertanyaannya siapa. Kalau kepada Allah kan nggak bisa apa dan nggak bisa siapa. Yang mungkin kepada apa yaitu tiga, yaitu kitab Allah, yaitu hari akhirat, yaitu qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapanya dua, kepada malaikat-malaikat Allah dan kepada para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti dari akidah secara praktis, secara global. Yang secara bahasa, akidah itu berasal dari bahasa Arab, namanya aqada yaqidu aqidatan uqudah. Kita ada akad. Nah, itulah akad itu adalah janji. Akad itu adalah ikatan. Ikatan yang tidak boleh kita lepaskan sampai hari kiamat. Ya, kita punya akad dengan manusia, ada akad nikah, itu janji. Ada akad jual beli, itu janji. Ada akad apa lagi biasanya ya? Ada akad bekerja, itu berarti janji dalam bekerja. Ada kontrak antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, akidah itu hubungannya adalah kepada Allah. Janji kita kepada Allah, kontrak kita kepada Allah, dan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah untuk mengawali pembahasan kita pada siang hari ini. Kita memahami akidah secara implementatif, begitulah keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Aktualisasinya adalah kepada tiga apa dan kepada dua siapa. Dan kemudian itulah janji kita, itulah keyakinan kita, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu memahami bagaimana akidah kita dengan Allah, akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perintah Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu dari kata alima ya'lamu, artinya fahamilah oleh kalian. Artinya ilmuilah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian. Apa yang patut kita ketahui, yang harus kita ilmui, yang harus kita kenali adalah mengenal Allah. La ilaha illallah. Ya, dulu kita tentu ya, ketika awal sekolah madrasah, kita pertama kali diingatkan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tetapi kita sebatas mengucapkan kadang-kadang, nggak tahu artinya, yang penting la ilaha illallah. Padahal surat Muhammad ayat 19 menurut mayoritas mufassirin maknanya adalah setiap muslim, setiap hamba Allah wajib mengenal Tuhannya. Karena perintahnya fa'lam, ketahuilah, fa'amillah, kenallah Allah. Bapak Ibu, kita kenal nggak dengan istri dan suami kita? Kenal ya? Bapak-bapak kenal nggak sama istrinya, Pak? Kenal. Kira-kira kalau kenal itu akan lebih baik nggak hubungannya? Ya. Kalau kita tidak mengenal Allah, khawatir hubungan kita tidak baik dengan Allah. Tapi dengan mengenal Allah, hubungan kita akan jauh lebih baik. Mengenal tetangga kita, hubungan kita jadi baik. Mengenal teman kita ini hobinya apa, teman kita ini sukanya apa. Kalau makanan dia paling suka, kita suguhin makanan apa. Itu dalam rangka mengenal. Bahasa Allah mengenal itu adalah fa'lam, mengenal, mengetahui, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu, kita tidak tahu sejauh mana kita sudah mengenal Allah. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya tanya, sudah sejauh mana kita mengenal Allah? Padahal kita sudah berikrar dari mulai semenjak kita dilahirkan oleh kedua ibu bapak kita, ya. Jadi siang ini kita sedang menjalankan perintah Allah untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih memahami, untuk lebih dekat dengan Allah. Karena akidah kita dengan Allah juga pertama ditentukan dengan sejauh mana ilmu kita tentang Allah. Saya yakin dengan Allah. Benar, itu modal. Tapi saya kenal enggak dengan Allah? Saya faham enggak Allah? Saya mengetahui tidak Allah? Saya yakin malaikat, tapi ilmu tentang malaikat apa yang kita ketahui? Saya yakin dengan hari akhirat, iya, tapi ilmu-ilmu tentang akhirat yang kita tahu apa saja? Itulah yang akan melengkapi, yang akan menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama adalah al-ilmu billah, mengenal, mengilmui, mengetahui Allah. Barulah akidah kita kepada Allah akan sempurna. Ini apa ya, logikanya begini Bapak Ibu. Kita akan masuk sebuah perguruan tinggi. Cukup nggak kalau Bapak Ibu mau menyekolahkan anaknya bilang, pokoknya saya yakin kampus ini bagus, cukup nggak Pak? Atau ada yang disodorin calon istri, kata temennya, pokoknya ini Pak, jaminan deh, yakin ini cocok untuk Bapak. Gimana Pak? Ini bukan zaman Siti Nurbaya. Loh, kita aja sekarang saya pengen kenal dulu dong, saya pengen tahu dong, saya pengen lebih mengenal dong. Lah, kita yakin kepada Allah. Bagaimana keyakinan kita? Padahal kita tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah, tidak memahami Allah. Allah sendiri yang memerintahkan kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kita harus lebih tahu, harus lebih mengenal agar keyakinan kita itu atas dasar pengetahuan, bukan atas dasar yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penting. Kenapa? Setiap kita meyakini sesuatu sangat tergantung kepada pengetahuan kita terhadap sesuatu tersebut. Besok yakin nggak Pak? Besok hujan. Kenapa kita yakin besok hujan? Oh, kata BMKG prediksinya besok hujan, berarti ada ilmunya. Yakin nggak? Besok saya berangkat kerja. Yakin, kenapa? Menurut dokter saya sehat. Terus anak-anak saya juga mempersilahkan saya berangkat ke kantor. Jadi yakin itu ada faktor-faktor penguatnya. Tidak sekedar yakin tapi tanpa
mengetahui, memahami, dan mengilmuinya. Wallahu a'lam. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang harus kita kenal tentang Allah ada 3. Pertama, tentang zat Allah. Kedua, tentang sifat-sifat Allah. Ketiga, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Cuma 3. Ya. Kalau tentang manusia aja banyak. Kita kenal dia backgroundnya dari mana. Ya, karena ada pengaruhnya nggak Pak? Ada. Dia orang Jawa, ada pengaruh. Dia orang Sumatera, ada budaya-budaya yang khusus untuk mereka, sehingga kita nanti bersikapnya pas. Allah meminta kita untuk mengenal pertama zatnya, tetapi zatnya yang kita kenal, bukan kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana, cukup mengimani dan tidak memikirkannya, karena tidak mungkin kita sampai mengenal Allah pada zatnya. Ya, jadi nggak perlu ya mengenal Allah sampai detail tentang zatnya. Cukup kita mengimani Allah ada, Allah maha segala-galanya, Allah pasti beda dengan makhluknya, Allah pasti tidak sama dengan semua yang ada di muka bumi ini, Allah dan seterusnya. Tapi larangan Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatihi. Mengenal zat Allah adalah dengan mengenal makhluk-makhluknya. Jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah makhluknya. Masya Allah Pak. Pernah gak kita memikirkan bulan? Ini lagi fenomena super moon. Ada yang lihat tadi malam? Makanya pada ngantuk nih, soalnya lihat super moon. Yang dilihat super moon apa super mom? Super mom. Lagi ramai kan super mom, ibu yang hebat, yang luar biasa. Ini super moon, ya, luar biasa, pas banget ya waktunya ya. Yaitu bulan purnama yang luar biasa, karena bulan amat sangat dekat dengan bumi. Itu nggak gemen-gemen dari tahun 943, sekarang baru muncul lagi, katanya begitu. Jadi ketika kita mengimani zat Allah, itu kita tidak memikirkannya karena memang larangan dari Allah. Tapi untuk mengenal Allah, kenallah dengan makhluk-makhluknya. Kenapa? Dengan mengenal makhluknya lahirlah subhanallah, lihat semut, lihat ciptaan Allah, masya Allah, sehingga kita mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya coba Bapak Ibu kita perhatikan, para ilmuwan yang meneliti ciptaan Allah itu banyak yang kemudian meyakini keagungan Allah. Ya, banyak. Ya, ketika mereka mulai melakukan eksperimen, melakukan penelitian, percobaan dengan niat yang tulus, betul-betul sebetulnya mereka akan amat sangat mengagumi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak perlu sampai detail karena memang larangan dari Rasulullah SAW. Berarti ada 2, yaitu apa? Yang kedua, hal yang harus kita kenal tentang Allah, mengenali sifat-sifat Allah, yaitu mengimani seluruh sifat-sifat dan nama Allah yang mulia. Dan yang kedua, berusaha memaknainya dalam kehidupan. Allah maha pemberi rizki, Ar-Razzaq. Bagaimana kita memaknai dalam kehidupan? Masya Allah, semua rizki sudah diatur oleh Allah. Allah maha misalnya Allah maha pengampun. Bagaimana memaknai dalam kehidupan? Itu yang penting. Allah maha penyayang. Bagaimana kita maknai? Kita selalu yakin dalam kehidupan Allah maha penyayang. Bagaimana memaknai dalam kehidupan? Dan seterusnya, asma Allah itulah yang membawa kita mengenal Allah. Bagaimana memahami asma Allah? Yaitu memaknai dalam kehidupan kita. Ini kadang-kadang
Kita hanya memahami sifat Allah yang dalam tanda kutip yang sangat disukai oleh manusia kan. Maha pemaaf, maha pengampun, maha pemberi rizki, apalagi Pak, maha, pokoknya yang itulah. Tapi kita lupa bahwa sifat Allah, kata Profesor Mutawalli Asy'arawi, itu ada dua. Ada sifat jamilah, ada sifat jalilah. Nah, itu kita lihat. Sifat jamilah ini adalah sifat yang kita tunggu-tunggu. Maha pengampun, maha penyayang, maha memberi rezeki, maha pemaaf. Tapi ingat kata beliau, ada yang kedua, yaitu sifat jalilah. Allah maha besar azabnya, maha pedih azabnya, amat sangat cepat penghitungannya, sari'ul hisab, syadidul azab. Jadi seimbang. Samalah kita mengenal teman kita kan seimbang. Yang dia sukai ini, yang dia benci, dia juga lembut, tapi dia maaf. Kalau disentuh hal yang begini dia marah. Berarti seimbang antara sifat-sifat yang kita sangat inginkan Allah hadirkan untuk kita, tapi pada masa yang sama kita mengenal Allah juga pada sifat-sifatnya yang sangat ditakuti oleh seluruh manusia. Biasanya kan itu yang kita kenal, maha pengampunnya aja Pak, maha pemberi rezeki. Masalah azabnya nggak pernah kita ingat. Masalah hukuman Allah nggak pernah dibahas. Padahal pada masa yang sama, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Al-An'am 17. Ketahuilah Allah itu maha besar azabnya, tapi ketahuilah juga Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di surat Al-Hijr juga sama. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Tidak pernah Allah menyebutkan sifat di dalam Al-Quran satu sifat, melainkan ada sifatnya yang berdampingan, berlawanan. Kasih tahu, beritahulah wahai Muhammad bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi sampaikan juga Muhammad kepada umatmu, Allah juga maha besar, maha pedih azabnya. Ini sifat-sifat Allah. Yang ketiga, apa hal yang harus kita kenal dari Allah? Perbuatan-perbuatan Allah. Dan ini lebih luas. Zat Allah lebih sempit, maksudnya tidak mungkin kita bahas. Sifat-sifat Allah ini bisa kita bahas, kita maknai. Yang paling besar adalah af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengimani kebenarannya, kita juga mengimani kesempurnaannya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ada di sini, ini perbuatan siapa? Hakikatnya perbuatan Allah. Ya, kita duduk di sini itu hakikatnya perbuatan Allah. Kenapa? Yang punya wewenang, kekuasaan bahwa si fulan datang ke masjid mengaji Allah. Hakikatnya, tapi lahiriahnya kita yang menjalankan, tapi pada hakikatnya Allah. Kenapa? Itulah bentuk dari af'al Allah. Ada gempa yang baru terjadi di mana Pak? Di New Zealand, Selandia Baru. Itu hakikatnya siapa Pak? Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Harus kita yakini itu. Tapi lahiriahnya ada tangan-tangan manusia yang mungkin melakukan kesalahan yang mengundang itu terjadi. Jadi selalu dua kita pandang. Karena semua yang terjadi tidak pernah lari dari perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah, tapi ada enggak kontribusi manusia? Nah itu, kita berkontribusi enggak? Sekarang kita dapat uang. Siapa yang berbuat? Hakikatnya Allah. Tapi ada ikhtiar dari kita. Tapi ikhtiar kita adalah tergantung iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidak ada yang kalian keingini, melainkan itu adalah memang diinginkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, keinginan saja, ini baru keinginan. Keinginan saja itu sebetulnya keinginan Allah, bukan keinginan kita. Bayangkan, cuman keinginan, baru cuman maunya doang, belum perbuatannya. Saya mau A, saya besok mau jalan ke Sumatera. Itu keinginan siapa Pak? Keinginan
kita lahiriahnya. Padahal itu keinginan. Kenapa? Karena yang ngatur hati kita, yang ngatur pikiran kita siapa, Pak? Subhanallah, dalam sekali. Manusia, saya ingin makan soto. Benar, itu keinginan manusia. Tapi ada nggak keinginan yang maha kuasa? Ya. Kita ingin kalau Allah nggak mengendaki, sotonya habis, Pak, ketika kita sudah antri panjang. Ya, betul nggak? Pernah ngalamin nggak? Saya pokoknya ingin naik busway, naik Transjakarta. Ketika sampai di sana, mohon maaf, Transjakartanya ternyata misalnya. Itu baru keinginan, bagaimana perbuatan. Subhanallah, kita mengenal, itulah yang akan menguatkan keyakinan kita, iman kita kepada Allah. 3 hal. Zat Allah, tapi itu tidak perlu dibahas banyak karena ada larangannya. Sifat Allah ini terus kita bahas dan kita manai. Dan yang ketiga adalah tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atas 3 hal ini lahirlah, kata para ulama, bagaimana sikap hamba Allah agar imannya kuat, imannya tangguh. Pertama, husnuzon kepada Allah. Bahasa sekarang apa husnuzon itu? Baik sangka. Nah, ini hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ini panjang hadisnya. Aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku terhadap diri. Dan aku, ini berarti apa? Apa tentang Allah, Pak? Sifatnya atau perbuatannya? Perbuatannya, bahwa Allah selalu bersama hambanya. Saat kapan? Saat hambanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi caranya atau bukti bahwa Allah sedang bersama kita adalah di dalam hadis banyak sekali. Untuk mengenal bahwa Allah sedang bersama kita adalah kalau malaikat-malaikat banyak di tempat tersebut, itu tandanya Allah sedang bersama kita. Makanya kayak majelis ilmu, ini Allah sedang bersama kita. Kenapa? Malaikat-malaikat hadir ya bersama orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kenapa? Berarti Allah sedang bersama kita. Karenanya Allah perintahkan malaikat juga membersamai orang-orang yang sedang dalam majlis. Kenapa? Nanti malaikat yang akan melaporkan kepada Allah, si fulan ada di sini, si fulan ada di sini, ya Allah. Kemudian banyak ya hadisnya. Tapi kita katakan bahwa kita pertama kali agar iman dan keyakinan kita kuat, akidah kita kepada Allah, akhlak yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Kira-kira kalau kita suuzon sama Allah, Allah marah nggak, Pak? Nggak usah jauh-jauh ya. Kalau istri selalu suuzon sama suami, gimana suaminya? Seneng nggak, Pak? Seneng ya kalau disuuzonin. Atau dikit-dikit ya suami suuzon sama istri, WhatsApp-nya penuh, langsung suuzon. Ini dari siapa ini? Hah? Mas Guru ya? Atau sebaliknya, handphone suami ternyata followersnya banyak perempuan. Itu istri pasti loh, kepada manusia saja bagaimana sikap orang yang dia bersuudzon? Bagaimana Allah kita suudzonin? Bahasa Indonesianya betul nggak ya? Kita buruk sangkain ya. Betapa kita tidak berakhlak kepada Allah. Padahal Allah tidak pantas untuk diburuk sangkain. Kalau manusia diburuk sangkain, ada pantasnya gak, Pak? Ada. Suami diburuk sangkain oleh istrinya, ada pantasnya gak? Ada. Orang dia begitu terus, ya wajar kalau disuruh. Habis Ustaz, gimana saya gak suuzon? Pulangnya malam terus katanya. Ya. Terus kalau pulang itu langsung tidur. Aduh. Jadi ada apa ya bahasa kitanya? Ada kemungkinan itu wajar untuk disuuzonin. Tapi Allah ada nggak kewajaran untuk disuuzonin? Sama sekali nggak ada. Yang nggak ada dan tidak mungkin. Kenapa? Semua tadi sifat Allah mulia. Semua perbuatan Allah mulia. Loh,
Kita suudzon sama orang karena dua, Pak. Pertama karena sifatnya, kedua karena perilakunya. Nah, apa yang mencoba kita suudzon sama Allah? Lah, sifat-sifat Allah asmaul loh, mulia semua. Loh, kenapa kita suudzon? Perbuatannya mulia semuanya. Kalau manusia kita suudzonin, kenapa? Loh, sifatnya nggak baik, loh, sifatnya begini. Ya gimana saya nggak suudzon? Perilakunya, perbuatannya begini. Bagaimana saya tidak suudzon? Tapi sangat tidak mungkin, mustahil untuk kita suudzon kepada Allah. Kenapa? Sifat-sifat Allah mulia, asma Allah juga amat sangat mulia, dan perbuatan-perbuatan Allah juga tidak ada cacat celanya. Semua manusia ada cacat celanya. Nah, ini yang bahaya ketika kita meyakini manusia nggak ada salahnya, Pak, bahaya. Berarti kita sudah memposisikan dia seperti memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tutup, Allah batasi, manusia pasti bersalah. Kullu bani adama khata'un. Karena kalau manusia tidak pernah bersalah, bahaya. Ini masuk ke koridor Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, selalu kita husnuzon, itulah yang akan menguatkan iman kita. Oh, kenapa Allah begini sama aku? Oh, supaya aku begini. Husnuzon aja, Pak. Loh, kok Allah begini sama aku? Jangan-jangan ya ada yang Allah ingin berikan kepadaku. Jadi selalu sikapnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat dan patuh kepada Allah. Ini ayatnya surat Ali Imran ayat 32. Ini salah satu contoh saja, banyak sekali ayat yang lain. Qul ati'allaha war rasul. Kenapa? Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafir. Kenapa kita harus menjaga ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah? Karena orang yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah adalah orang-orang kafirin. Jadi membedakan orang itu beriman dengan Allah atau tidak, ketaatan dan kepatuhan. Saya yakin dengan guru saya, maka saya melaksanakan semua perintah-perintahnya. Kenapa? Karena saya yakin. Tapi kalau saya tidak yakin, saya tidak akan patuh dan taat kepadanya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita jadi anak. Kenapa kita patuh sama orang tua? Karena kita yakin orang tua tidak mungkin menyusahkan kita. Kan kita yakin, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kan kita yakin itu sifat Allah, itu perbuatan Allah. Karenanya kepatuhan dan ketaatan itu juga cara untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Semakin baik taat kita, semakin baik kepatuhan kita, semakin tinggi imannya. Tapi semakin lemah ketaatan kita, semakin berarti lemah. Saya yakin betul dengan kampus saya belajar, maka saya sungguh-sungguh mentaati semua aturan-aturan dalam kampus tersebut. Kenapa? Saya yakin aturan itu dibuat untuk kebaikan saya. Loh, kepada lembaga aja kita taat, bagaimana kepada pemilik lembaga dan pemilik seluruh jagat raya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya yang kedua, taat dan patuh kepada Allah, itulah parameter keyakinan dan akidah kita kepada Allah. Yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah. Ini tentang Nabi Musa, masyhur ya. Nabi Musa itu ya nabi yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Hai kaumku, jika kamu benar beriman kepada Allah, ini akidah, maka bertawakal kepadanya saja. Ya. Jika kamu beriman, maka hanya berserah diri kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah adalah berserah diri. Berserah diri itu apa? Artinya kembali kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Oh, ini begini, coba saya kembali kepada Allah. Apa makna dari peristiwa ini? Oh, saya kembalikan. Kok saya sakit-sakitan? Kok saya begini? Kok saya begini? Pertama, orang beriman harus kembali kepada Allah sebagai bahan introspeksi. Ya.
Kenapa? Kalau kita kembalinya kepada orang lain, cenderung kita menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, kita tidak akan menyalahkan Allah, dan kita akan mengoreksi diri sendiri. Subhanallah. Kemudian yang keempat, berharap terhadap rahmatnya. Nah, ini penting. Ketika seseorang imannya baik, imannya kuat, maka dia hanya berharap kepada Allah. Ya. Kenapa berharap kepada Allah? Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya. Kenapa harapan kita besar kepada seseorang? Karena dia bisa memberi apa-apa kepada kita. Saya berharap besar kepada dokter karena dia bisa memberikan tips untuk kesehatan kita. Maka harapan kita besar. Saya berharap kepada seseorang. Kenapa? Dia bisa memberi banyak hal kepada kita. Saya berharap kepada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita banyak memberi yang kita butuhkan. Loh, kita banyak banget kebutuhannya kepada Allah. Kenapa kita tidak berharap kepada Allah? Kata Allah, kalau semua manusia, dari yang pertama aku ciptakan sampai nanti yang terakhir aku ciptakan, semuanya meminta kepadaku dan aku berikan semua permintaan mereka, tidak mengurangi perbendaharaan kekayaanku. Itu kata Allah. Jadi kenapa kita tidak berharap kepada Allah? Allah yang punya segala-galanya. Iya, ini bicara hakikat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Iman itu bicara hakikat. Meskipun lahirianya ada yang ngasih kita, fulan yang ngasih, ada. Tetapi kita selalu bicara hakikat. Iman itu hakikat. Iya, karena kadang-kadang, nah itulah namanya hakikat. Hakikat itu tidak bisa ditembus hanya dengan logika. Hakikat itu ditembus dengan mata batin, ya. Nah, ketika kita tidak mampu sampai kepada itu, maka kita hanya bicara lahiriah materi saja. Loh, itulah Qarun kenapa dibenci oleh Allah. Karena dia mengatakan, aku dapat segini karena aku hebat, kan gitu. Innama utitu ala ilmin indi, karena aku hebat, aku dapat dong. Dia lupa bahwa ada yang maha segala-galanya Allah. Kenapa kita mengharap kepada Allah? Karena Allah pemilik segala. Kita sangat berharap kepada manusia, misalnya karena dia bisa memberikan banyak hal. Apalagi Allah, ya, segala-galanya Allah kuasa untuk memberi kita. Kenapa kita tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang keempat dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini luar biasa. Iman kita sangat tergantung kepada sikap kita kepada Allah, yaitu harus ada rasa takut akan azabnya. Nah, ini rasa takut akan azabnya. Ya, mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhan mereka. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Begitu dalam surat Ma'arij 27. Itu kan bicara tentang orang-orang yang mendapatkan kemenangan, ketenangan. Kenapa? Itulah tadi sifat Allah itu ada dua dimensi. Ada yang memberikan nikmat, rahmat, terus kebaikan-kebaikan yang tiada terbilang. Tapi pada masa yang sama Allah juga kadang-kadang turunkan azabnya, kadang-kadang turunkan hukumannya. Orang yang beriman seimbang, meyakini A dan meyakini B. Meyakini Allah maha segala-galanya, karenanya berharap hanya kepadanya, tapi selalu dia takut akan azab Allah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia dibawa ke akhirat. Nggak ada yang kita dilakukan di dunia selesai sampai dunia saja. Tapi yang kita lakukan di dunia dibawa semua Pak ke akhirat. Nah, semuanya dibawa. Harta kita dibawa ke akhirat juga, ya. Maksudnya dibawa itu bukan kita bawa gitu, tapi akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 sikap hamba Allah, kata para ulama, untuk menguatkan keyakinan akidah kita kepada Allah. Luar biasa. Ini bicara hakikat, ya. Lahiriahnya itulah manusia diminta untuk memahami dengan pertimbangan logika, dengan pertimbangan ilmu. Karenanya ilmu adalah merupakan satu pondasi
keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Aku beriman kepada Allah, aku sudah mengenal Allah, apa yang aku kenal tentang Allah, bagaimana aku mengenal Allah, bagaimana aku bersikap kepada Allah. Berarti 3, Pak. Ya. Bagaimana ya aku mengenal Allah, bagaimana aku bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, mengenal Allah hanya apabila Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau apabila Allah sebutkan dalam hadis. Ya, kenapa? Karena bicara akidah, bicara hakikat, dan yang maha mengetahui hakikatnya hanya Allah atau Rasulullah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini ya, bahasa kita adalah keyakinan yang sangat fundamental, yang sangat prinsip. Itulah kenapa kita selalu berusaha mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan mengenalnya, memahaminya, mengetahuinya, dan banyak hal-hal yang harus kita ketahui tentang Allah. Masya Allah. Kalau bikin buku bagus itu ya, apa yang kita ketahui tentang Allah. Kan kalau di ilmu sains itu ada ya, what do you know about it? Apa yang kamu tahu tentang ini? Ternyata ketika kita banyak tahu, semakin kita kagum, semakin kita mencintai, semakin kita mengagumi. Begitulah, semakin banyak hal yang kita ketahui tentang Allah, itulah yang akan menghadirkan kekaguman, menghadirkan kecintaan, menghadirkan kebaikan. Dan mudah-mudahan itulah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah salat zuhur, kita sangat yakin semua tentang Allah adalah pasti baik, dan semua yang kita sikapi dengan baik tentang Allah itulah untuk kebaikan kita. Insya Allah demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sikap kita terhadap Allah. Kita punya tugas berat untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal sifat-sifatnya, lebih mengenal perbuatan-perbuatan Allah, karena itu basic keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita dikuatkan iman kita kepada Allah, dikuatkan keyakinan kita kepada Allah, dan itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah di dunia kita selalu mendapatkan rahmat Allah, di akhirat pun kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab ya, karena biasanya ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini 4 pertanyaan dalam semua nih. Karena ilmunya dalam yang nanya. Yang dalam, jadi dalam semua pertanyaan. Baik. Yang pertama adalah bagaimana kita yakin sepenuhnya bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Subhanallah. Bagaimana kita yakin sepenuhnya bahwa rezeki itu datang dari Allah. Rezeki ada 2. Pertama, rezeki bentuknya materi dan bentuknya non materi. Yang kedua, rezeki itu ada yang kita harus usahakan, tapi ada rezeki yang memang datang sendiri kepada kita. Ya, ada nggak Pak? Orang yang haji, tapi dia nggak mampu. Maksudnya kalau ngitung-ngitung duitnya, ngitung-ngitung tabungannya, itu dia sampai kapanpun nggak bisa haji. Tapi haji nggak dia? Ada yang menghajikan, betul nggak? Nah, yang menghajikan itu siapa yang menggerakkan dia? Kok dia mau menghajikan fulan, mengumrohkan fulan? Kita yakin ada tangan yang menggerakkan, yaitu tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini tadi basicnya ya, rezeki itu ada 2, ada yang materi, harta itu rezeki. Tapi ingat, ada yang non materi, kesehatan juga rezeki. Keluarga yang sakinah juga rizki, betul nggak? Ketenangan bekerja juga rizki. Ya, karena orang selalu memahami rizki ini duit aja gitu Pak. Betul, rizki adalah salah satunya duit. Tapi ketenangan,
kedamaian, keharmonian, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ini penting. Bagaimana kita yakin sepenuhnya bahwa rizki itu datang dari Allah? Sekarang logika mudah sekali. Silakan Bapak Ibu hitung. Ya, hitung dari awal berapa kos makan kita dari mulai kita lahir, kos minum kita dari mulai kita lahir, kos kesehatan kita dari mulai kita lahir, pendidikan dan sebagainya. Kemudian bandingkan itu dengan kerja orang tua kita. Saya pernah hitung, sampai sekarang itu sekian triliun. Tapi kalau kita lihat orang tua kita kerjanya apa, Pak? Orang tua saya guru aliyah. Gaji per bulan berapa, Pak, gaji per bulan? Gaji per bulan 2.500.000. Dihitung-hitung anaknya 5. Kira-kira cukup nggak, Pak, pakai logika? Tapi dia bisa haji. Logika kita nggak masuk. Betul, banyak kejadian-kejadian aneh. Ya, dan ternyata itu mendewasakan pikiran kita bahwa rizki itu memang sepenuhnya milik Allah. Karena sepenuhnya milik Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan takaran Allah, sesuai dengan pertimbangan Allah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ada orang yang, mohon maaf, kalau dihitung seharusnya dia itu asetnya misalnya 10 T, tapi ternyata di tengah jalan ada yang ngambil, di tengah jalan ada yang kebakaran. Banyak juga tiba-tiba kebakaran. Ada gak, Pak? Itu siapa yang melakukan? Padahal dia sudah ngitung-ngitung, pokoknya bangunan ini sesuai dengan prosedurnya tidak akan kebakaran, tapi kebakaran. Masya Allah. Jadi ketika rezeki orang itu berkurang atau bertambah, itulah yang menunjukkan itu pasti datang dari Allah. Banyak juga orang yang dari hero to zero, dari yang paling kaya, akhirnya Allah kemudian ambil seluruh kekayaannya dan menjadi orang yang tidak berpunya. Ada gak, Pak? Ada. Tapi dari orang yang memang kita lihat nggak mungkin lah dia itu, tapi ternyata ketidakmungkinan menurut logika manusia adalah kemaha mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hitung aja dari sekarang, Bapak, gampang. Hitung aja, ya. Tapi kok Masya Allah banyak sekali dan melimpah. Anak-anaknya kok bisa pada kuliah, padahal banyak juga yang hanya jadi orang tuanya petani, Pak. Ya jangan tanyalah petani kira-kira. Itulah menurut para ulama, ketika manusia meyakini itu, maka Allah akan tambahkan. Tapi jika meyakini sebaliknya, mungkin Allah kurangi. Kenapa? Karena Allah ingin menguji apakah dia yakin itu datang dari aku atau tidak. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Kedua, tambah dalam, Ustaz. Tambah dalam lagi. Jadi di dalam tanya-tanya nih. Tadi dicontohkan perbuatan baik seperti ketaklim, hakikatnya perbuatan Allah. Lalu gimana dengan perbuatan yang buruk, atau tidak baik, atau zolim, maksiat, berzina, dan lain-lain? Apakah hakikatnya ada perbuatan Allah? Subhanallah, ini lebih dalam lagi ya. Betul-betul. Nanti yang ketiga lebih dalam lagi, Pak. Ini SMS atau apa ini? Pertanyaan Mas Guru nih. Ya, baik. Inilah yang Allah sebutkan di surat An-Nahl, Pak, tentang orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu, wa qala alladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ini argumentasi mereka. Allah, kami itu syirik karena memang Engkau yang menghendaki kami syirik. Kami ini bermaksiat karena Engkau lah yang membuat kami bermaksiat. Kalau bahasa sekarang, kami ini jadi perampok karena Allah sih yang tentuin jadi aku perampok. Aku tuh nggak mau. Ternyata Allah sudah tahu sebelum manusia Allah ciptakan, karena Al-Quran lebih dahulu ada. Nanti ada orang yang kayak gitu. Ketika berbuat baik, oh aku hebat. Tapi ketika berbuat dosa, nyalahin yang lain. Begini pandangan para ulama. Baik dan buruk
hakikatnya datang dari Allah. Tapi ingat, manusia makhluk yang paling mulia, diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, pikiran, akal, dan hati. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada lubang di depan. Ya. Apa yang dilakukan oleh manusia? Nabrak atau minggir? Nabrak apa minggir, Pak? Minggir. Pakai apa? Pakai akal. Atau dia ngelihat. Loh, kenapa ketika Allah kasih tahu ini maksiat, ini enggak, kok dia nggak minggir? Berarti ininya nggak dipakai. Berarti ininya nggak di. Sekarang ada musibah, orang datang apa enggak? Pasti dia akan menghindar. Kenapa dia menghindar? Pakai ini. Ada makanan pedas, Pak, dia nggak suka. Dia nyoba dulu nggak? Dia nyoba pedas, kemudian dia tolak. Dengan apa dia menolak? Ada perasaan. Siapa yang menciptakan perasaan? Allah. Itulah kata Allah, ada 3: pendengaran, penglihatan, pikiran, ini masuk juga, dan hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti yang ditanya oleh Allah. Jadi ketika orang berargumentasi, saya ini berzina karena ini kan perbuatan Allah. Allah nanya, lah waktu kamu berbuat itu pikiranmu ada enggak? Akalmu ada enggak? Penglihatanmu ada enggak? Nah, pendengaranmu ada enggak? Ya. Itulah yang dijadikan alat untuk Allah mempertanyakan kembali kepada hambanya. Jadi benar, hakikatnya perbuatan baik dan buruk adalah perbuatan Allah. Tapi manusia diberikan makanya coba hewan nggak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena hewan tidak dikasih. Buaya memangsa apa, Pak? Manusia. Ditanya nggak buaya sama Allah? Kamu ini mangsa manusia? Enggak, orang dia nggak dikasih. Belum lagi ada wahyu, ada ilmu. Itulah manusia kemudian dia untuk diri sendiri aja dia mikir-mikir untung dan rugi. Ya kadang-kadang manusia itu pengen enaknya aja, Pak. Kalau giliran akhirat nyalahin Allah, giliran dunia nggak pernah, gitu ya. Giliran dunia kan gitu ya. Ya kita ini, saya kalau kerja di sini saya dapat sekian, pakai, ya, pakai mikir. Tapi akhirat kok nggak pakai mikir, aneh juga, Pak. Padahal untuk dunianya dia mikir, agar dunianya baik, agar dunianya sejahtera, senang. Loh, kenapa ketika akhirat kok nggak pakai mikir? Sangat mudah menyalahkan Allah. Jadi itulah gambaran. Karenanya nanti yang pertama kali Allah tanya adalah ketika orang itu misalnya, kenapa kamu berzina? Kan aku kehendakmu aku berzina. Sekarang gini, loh kenapa kamu nggak makan racun? Kan bahaya ya Allah. Lah, jadi kamu pakai apa? Bilang bahaya. Pakai ini, pakai pengalaman, pakai kata orang. Loh kamu berzina nggak pakai kata orang, nggak pakai kata ustaz. Loh aneh kan? Jadi itulah semuanya akan dibuka oleh Allah dan pengadilan Allah terbuka. Sehingga ketika ada yang mempertanyakan, Allah akan balik mempertanyakan. Kenapa? Allah Maha tahu yang ada dalam hati, yang ada di sini. Kan begitu, Pak. Alimum bizatis. Dia bohong, Allah tahu kok. Jadi ketika dia mengatakan, saya itu udah kehabisan akal Allah, maka aku terpaksa berzina. Nah, Allah tahu dalam hatinya sebenarnya akalmu masih ada loh. Cuman kamu pura-pura. Allah tahu kepura-puraan. Jadi nggak bisa ngelak, Pak. Sangat tajam sekali. Itulah Allah akan kembali mempertanyakan. Wallahu a'lam. 3 Lebih tajam lagi. Yang ringan dulu coba. Mengimani perbuatan Allah, apakah dikatakan zuhud? Dalam juga Ustaz, dalam Ustaz. Iya, dalam. Bagaimana menyikapi terhadap perbuatan Allah yang tidak terhadap kita? Bagaimana menyikapi terhadap perbuatan Allah terhadap kita? Maksudnya apa coba? Mengimani perbuatan Allah, apakah dikatakan dengan zuhud? Bagaimana menyikapi terhadap perbuatan Allah terhadap kita? Gimana? Ya baik, secara terminologi zuhud itu adalah berhati-hati terhadap dunia.
atau bersikap sewajarnya terhadap dunia. Abu Bakar itu kaya Pak, tapi sewajarnya dalam mengkonsumsi kekayaannya. Padahal kalau mau dia bisa bangun istana megah, itulah zuhud. Tapi orang miskin nggak bisa zuhud karena nggak punya apa-apa, ya wajar zuhud. Ujian orang kaya adalah zuhudnya Pak. Utsman bin Affan itu kalau mau bikin emas gitu ya, bangunan dari emas mampu. Orang sekarang aja ada yayasan Utsman bin Affan di Madinah Pak, nggak habis-habis itu duitnya. Ya, ada yayasan Sumur Al-Madinah, itu punya sahabat Utsman bin Affan, ditemukan sekarang. Tapi dilihat bagaimana gaya hidupnya. Makanya gimana Pak? Masya Allah. Itu zuhud. Jadi terminologi zuhud secara ilmu tasawuf adalah ketika seorang diberikan kekayaan, tetapi dia hidup sewajarnya, sederhana, dan banyak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu zuhud. Jadi kalau dikaitkan zuhud dengan perbuatan Allah tidak ketemu. Itu secara ilmiah. Tapi hakikatnya mungkin. Artinya orang zuhud itu adalah orang yang selalu memaknai perbuatan Allah. Aku nggak punya, oh ini ada maunya Allah supaya aku lebih dekat dengan Allah. Ketika dia diberikan kekayaan oleh Allah, dia tetap juga yakin ini perbuatan Allah, zuhud. Oh supaya aku banyak ngasih sama orang, oh supaya aku banyak bantu orang, oh supaya aku. Jadi kembalinya bukan supaya aku gini-gini, enggak, supaya aku ibadahnya lebih tenang, ya. Hujan juga aku bisa datang pakai mobil, supaya aku lebih banyak bantu orang dan lain sebagainya. Yang terakhir tadi memaknai perbuatan. Perbuatan Allah itu kita maknai selalu dalam konteks positif. Meskipun secara logika manusia, manusia tidak suka dengan perbuatan Allah. Sekarang Allah buat banjir, manusia enggak ada yang suka. Tapi orang yang baik, orang yang zuhud selalu ngambil sisi positifnya. Ketika diberi kekayaan, ambil sisi positifnya. Ketika sehat, ambil sisi positifnya. Ketika sakit, ambil positifnya Pak. Ketika sukses terus, ambil positifnya. Ketika gagal, ambil positifnya. Itu orang zuhud. Jadi perbuatan Allah selalu kita ambil sisi positifnya. Misalnya ada orang yang anaknya banyak, ambil sisi positifnya aja. Ada orang yang anaknya dikit, ambil positifnya aja. Ada yang gak punya anak, ada banyak. Itu perbuatan Allah. Ambil sisi positifnya. Oh supaya ngangkat anak, supaya bantu yang yatim. Kan enak terus Pak. Ketika karirnya melonjak, ambil sisi positifnya. Oh supaya aku lebih syukur. Ketika karirnya susah, ambil positifnya juga. Oh supaya aku dan lain sebagainya. Jadi memaknai perbuatan Allah, kita selalu ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Wallahu a'lam. Terakhir. Ya Allah. Habis sudah. Bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan iman yang sedang turun? Masya Allah. Bagaimana ya mensikapi atau solusi atas iman yang turun? Bapak Ibu, semua manusia mengalami. Abu Bakar aja pernah mengadu kepada Rasul imannya turun. Ya, hadisnya kan begitu. Al iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Bagaimana naik? Kata Rasul, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik kalau banyak kebaikan yang dilakukan. Itu tanda iman naik. Tapi iman akan turun kalau banyak maksiat dilakukan. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kita sholat, itu cara meningkatkan iman. Kalau ada orang sholatnya rajin, imannya turun, itu aneh Pak. Ini jangan-jangan sholatnya yang salah. Loh harusnya semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin imannya meningkat. Sekali kita tinggalkan sholat, besok akan tinggalkan lagi, lusa akan tinggalkan lagi, maka imannya turun. Ya, bukan pakai logika. Aku nggak sholat tapi imanku hebat kok. Enggak, itu logika namanya. Ada yang bilang ke saya, Ustaz, saya nggak sholat, nggak puasa tapi iman saya kuat.
Loh, iman yang mana mas? Jangan-jangan imannya beda, saya bilang. Kalau iman menurut para ulama, kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita baik, iman kita itu sedang naik. Tapi kalau kita maksiat, iman kita sedang turun. Dia malah justru iman saya meningkat Ustaz kalau saya maksiat. Ini iman yang mana? Loh, kalau saya maksiat iman saya naik. Lah iman yang mana? Jangan-jangan imannya dia beda, Pak. Maksud kita adalah itulah petunjuk dari Rasulullah. Kita kuatkan iman dengan terus melakukan kebaikan. Yakinlah, karena itu keimanan. Dan ketika kita melakukan kemaksiatan, kita iman kita turun. Saat itulah kita introspeksi. Saat itu kita bertobat, karena nggak ada manusia sempurna. Kita bertobat. Bertobat itu untuk mengembalikan tingkatan iman kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah siang hari ini luar biasa. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan semakin memberkahi pekerjaan kita, harta kita, dan semua kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada banyak hal yang belum sempurna, karena memang waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi majlisina, barik lana fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah alaina fa innaka khairul fatihin. Allahumma arzuqna fa innaka khairul razikin. Allahumma tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa profis komunikasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sekalian bisa dinikmati hidangan yang telah tersedia ala kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.